Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin saya Herdi Kurniawan ingin mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini mengambil studi kasus dari PT Agung Podomoro Land Tbk atau mungkin nama emitennya APLN. Oke. Nah, menurut sumber dari www.agungpodomoroland.com, ini PT Agung Podomoro Land Tbk merupakan perusahaan pengembang properti yang merupakan bagian dari kelompok usaha Agung Podomoro Group. Perusahaan ini didirikan dengan fokus pada pengembangan proyek properti terpadu di berbagai kota besar di Indonesia. Pada tahun 2010, APLN resmi melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO Initial Public Offering dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sehingga masyarakat non-warkat bisa memperjualbelikan kepemilikan sahamnya. Sejak awal berdiri, APLN mengembangkan konsep superblok dan kawasan terpadu yang menggabungkan hunian, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas komersial dalam satu area pengembangan. APLN dikenal dengan pengembangan proyek-proyek berskala besar, terutama di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya. Beberapa proyek yang pernah dikembangkan antara lain kawasan hunian terpadu, apartemen bertingkat tinggi, serta pusat perbelanjaan modern. APLN juga memiliki land bank yang cukup signifikan sebagai cadangan pengembangan proyek di masa yang akan mendatang. Nah, bidang usahanya sendiri itu model bisnis APLN menggabungkan pendapatan dari penjualan unit properti atau non-recurring income dan pendapatan berulang dari pengelolaan aset atau recurring income. Ada tiga jenis nih di sini nih. Yang pertama pengembangan properti residensial. Itu produknya seperti apartemen, rumah tapak, dan kawasan hunian terpadu. Kemudian untuk pengembangan properti itu ada pusat perbelanjaan, mall, perkantoran, hotel, dan ruko. Yang terakhir untuk pengelolaan properti recurring income ini biasanya diperoleh dari penyewaan tempat ya. Ini ada beberapa produknya seperti pengelolaan pusat perbelanjaan atau mall, hotel, dan fasilitas komersial lainnya yang memberikan pendapatan yang berulang setiap tahunnya. Kemudian untuk objek analisisnya ini diambil dari sumber website resmi perusahaan ini yaitu www.agungpodomoroland.com di bagian Investor Relation. Nah, di situ terdapat beberapa annual reports diambil dari tahun 2022 sampai dengan 2024 karena untuk 2025 itu belum rilis ya. Ada 4 laporan keuangan di situ. Yang pertama terkait dengan laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan arus kas, dan yang terakhir laporan perubahan ekuitas. Kemudian em, kita masuk ke tema yang pertama, yaitu analisis rasio keuangan. Di sini ada 4 analisis rasio yang saya gunakan, mulai dari analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Nah, apa sih itu rasio likuiditas?
Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu, untuk rasio solvabilitas itu bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Kemudian untuk rasio probabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dan yang terakhir rasio aktivitas digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan aset dari perusahaan. Ini empat rasio yang akan kita analisis. Nah, yang pertama tadi rasio likuiditas. Di sini saya pakai dua rasio, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio sendiri rumusnya itu aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, di sini bisa terlihat ya current rasionya untuk 2022 itu 1,12, 2023 1,05, dan 2024 0,98. Nah, untuk current ratio terjadi penurunan ya. Kemudian rasio berikutnya yaitu quick ratio. Quick ratio itu ada rumusnya, ini aset bersih ya, aset lancar bersih. Rumusnya yaitu aset lancar kurangi persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, kalau di sini angkanya setelah kita hitung dari neraca, itu quick ratio pada tahun 2022 0,52, 2023 0,49, dan 2024 0,45. Nah, untuk quick ratio ini juga terjadi penurunan ya dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, penjelasannya kenapa sih nilai current ratio APLN menunjukkan kecenderungan yang menurun dan berada pada angka di bawah satu, yang mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu masih terbatas. Quick ratio biasanya di bawah satu mencerminkan tingginya ketergantungan perusahaan terhadap penjualan persediaan untuk memenuhi kewajiban yang lancar. Ini artinya kurang begitu sehat ya, dalam tanda kutip, secara rasio likuiditas. Berikutnya, analisis solvabilitas itu saya pakai dua indikator, sorry, dua rasio. Yang pertama, debt to asset ratio atau DAR. Itu rumusnya debt to asset ratio, yaitu sama dengan total liabilitas dibagi dengan total aset. Nah, dari neraca dari APLN sendiri di tahun 2022, DAR-nya itu sebesar 0,63, 2023 sebesar 0,65, dan 2024 sebesar 0,67. Oke, ini terjadi peningkatan debt to asset ratio ya, dari tahun 2022 sampai 2024. Kemudian rasio yang kedua yang saya pakai adalah debt to equity ratio atau biasanya disingkat DER ya. DER ini rumusnya sama dengan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Di sini dari hitungan saya dari tahun 2022 DER-nya sebesar 1,7, 2023 1,85, 2024 2,03. Ini terjadi peningkatan DER juga. Nah, di sini peningkatan rasio solvabilitas menunjukkan bahwa struktur permodalan APLN masih didominasi oleh utang. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko keuangan apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan dan laba. Ini sebenarnya kondisi yang kurang bagus ya, teman-teman. Oke, next. Kemudian analisis rasio ketiga yang saya gunakan adalah analisis rasio profitabilitas. Itu ada dua rasio yang saya pakai, yaitu return on asset atau ROA, yang rumusnya laba bersih dibagi dengan total assets dikali 100%.
Nah, ini hitungannya ini berasal dari laporan laba rugi dan neraca. ROA untuk 2022 sebesar 1,90%. Kemudian 2023 1,50% dan 2024 1,2%. Ini terjadi penurunan ya dari rasio return on assets atau ROA. Kemudian rasio berikutnya yang saya pakai adalah NPM atau Net Profit Margin. Rumusnya laba bersih per sales atau pendapatan dikalikan dengan 100%. Nah, di sini NPM tahun 2022 itu 8,40%, 2023 7,10%, dan 2024 6,30%. Ini juga sama seperti ROA tadi, NPM-nya mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, penurunan ROA dan NPM ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh meningkatnya beban operasional dan beban bunga setelah kita cek dari laporan keuangannya yang terus meningkat. Ini bukan sign yang bagus ya. Kemudian berikutnya, analisis rasio terakhir yang saya pakai itu adalah analisis rasio aktivitas. Itu ada dua rasio. Yang pertama mengenai yang pertama total assets turnover atau TATO. TATO ini rumusnya adalah sales dibagi dengan total assets yang dicari dari laporan laba rugi dan juga neraca. Di tahun 2022, TATO-nya sebesar 0,24. 2023 sebesar 0,22 dan 2024 sebesar 0,21. Ini terjadi penurunan ya dari tahun 2022 sampai 2024. Sama tadi dengan return on asset ya. Jadi ini inline sebenarnya. Oke. Kemudian rasio yang kedua yang saya pakai adalah inventory turnover. Rumusnya cost of goods sold atau COGS atau HPP dibagi dengan inventory atau persediaan. Ini inventory turnover di tahun 2022 sebesar 0,38, 0 kok di tahun 2023 0,35 dan 2024 0,33. Ini juga terjadi penurunan untuk inventory turnover. Namun, rasio aktivitas yang rendah menunjukkan bahwa perputaran aset dan persediaan perusahaan masih lambat. Nah, ini cukup identik ya dengan karakteristik umum untuk sektor industri properti apabila kita benchmarking dengan perusahaan lain. Oke. Berikutnya setelah tadi kita analisis rasio keuangan, berikutnya analisis tren. Di sini merupakan rangkuman ya sebenarnya dari analisis rasio keuangan tadi. Itu selama periode 2022 sampai 2024, rasio keuangan APLN menunjukkan tren penurunan pada likuiditas dan profitabilitas dan juga terjadi peningkatan juga di rasio solvabilitas. Hal ini mengindikasikan meningkatnya tekanan keuangan dan perlunya pengelolaan struktur modal yang lebih efektif lagi. Bukan sign yang bagus ya sebenarnya. Oke, berikutnya. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis rasio dan tren, dapat disimpulkan bahwa PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN memiliki basis aset yang sangat besar ya. Namun, menghadapi tantangan berupa likuiditas yang terbatas, tingkat utang yang tinggi, serta efisiensi aset yang belum optimal.
Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan utang dan operasional guna memperbaiki kinerja keuangan di masa yang datang. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Eh, Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.